Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Saputra dengan NPM 2259201054. Di video ini saya akan melakukan EDA pada sebuah dataset, yaitu saya mengambil sebuah dataset tentang analisis kesejahteraan karyawan di Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur codingannya. Untuk yang pertama, di sini kita import libras dan dataset. Untuk codingan yang pertama ini ada untuk Novis dan Panda sendiri untuk analisis data, Matplotlib dan Sabron untuk membuat visualisasi data, Warning untuk mengabaikan peringatan. Selanjutnya untuk warning filtering intergate ini untuk digunakan agar peringatan yang muncul selama proses dijalankan dan tidak ditampilkan. Setelah itu ada set the style digunakan untuk mengatur tema visualisasi Sabron menjadi wing drip, yaitu tampilan grafik dan latar belakang putih pada garis grid. Nanti saya tunjukkan di mana bagian tersebut. Yang keempat ada get upah pengeluaran dan upah minimum provinsi dimuat dari file CSV ke dalam data frame menggunakan Pade Red CSV. Data ini memungkinkan digunakan untuk analisis seputar pekerja, upah pengeluaran, dan upah minimum provinsi. Selanjutnya saya memanggil data explorians, di mana di sini saya menampilkan 5 baris pertama data frame garis kemiskinan. Di sini di data CSV tadi saya tulis GK, di mana saya di sini memanggil nama file CSV-nya. Lalu setelah di run akan muncul 5 baris pertama dari data kemiskinan. Yang dimana pada yang pertama ada di Aceh pada tahun 2015, ada di bulan Maret, garis kemiskinan ada di Rp2.936.697. Coba kita cek di data CSV pada data kemiskinan. Yang dimana di provinsi pertama ada di Aceh sampai dengan provinsi ke-6. Sama seperti yang ada di kita tampilkan tadi. Selanjutnya saya di sini menampilkan 5 baris pertama pada upah per jam. Kita panggil nama data CSV-nya upah, lalu akan menampilkan 5 data baris pertama, yang mana 5 data tersebut ada di Provinsi Aceh, tahunnya, serta upah per jam. Selanjutnya saya di sini menampilkan 5 baris pertama dengan data pengeluaran. Di sini muncul untuk provinsinya masih Provinsi Aceh, daerahnya perdesaan, untuk jenisnya makanan, tahun 2007, atau untuk pengeluarannya sendiri ada di Rp1.951.176. Selanjutnya di sini saya ingin menampilkan 5 baris pertama daftar upah minimum provinsi. Di sini saya panggil nama filenya, lalu akan menampilkan 5 data yang ada di baris pertama. Selanjutnya di codingan yang kali ini, codingan ini akan menampilkan ukuran, jumlah baris dan kolom, dan 4 data frame, yaitu garis kemiskinan, upah per jam, pengeluaran, dan upah minimum provinsi. Di sini saya print upah, garis kemiskinan, baris and kolom. Selanjutnya upah per jam, baris and kolom, pengeluaran, baris dan kolom, dan upah minimum UMP, baris dan kolom. Di mana setelah kita run, hasilnya akan muncul. Yang pertama, garis kemiskinan ada 5.460 baris dan 6 kolom. Coba kita cek terlebih dahulu untuk garis kemiskinan. Ada 6 kolom, lalu kita cek barisnya.
Kita lihat baris terakhir apakah sesuai. Ada di 5.461 baris. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan nama kolom dan tipe data garis kemiskinan. Saya di sini print kolom garis kemiskinan dan tipenya, di mana setelah kita running akan muncul kolom garis kemiskinan untuk provinsinya, tipenya objek, jenis, tipe objek, daerah objek, tahun integer, periode objek, garis kemiskinannya float, dan tipenya objek. Selanjutnya di sini saya mau print nama kolom dan tipe data upah per jam. Untuk namanya sendiri kita panggil print upah kolom per jam, lalu nama file CSV-nya upah. Selanjutnya data upah minimum provinsi. Untuk codingan selanjutnya digunakan untuk mengecek dan menganalisis missing values, nilai yang hilang pada kolom kemiskinan di data frame. Codingan untuk mengecek missing value sendiri ada di print gk is null sum, mengecek jumlah nilai yang hilang di setiap kolom setelah pengisian. Jika sudah tidak ada missing values, hasil akan berupa 0. Namun kolom garis kemiskinan dan nilai lain untuk kolom yang mungkin masih ada missing values. Kita lihat untuk hasilnya sendiri, untuk jenisnya sudah 0, provinsi 0, daerah 0, tahun 0, periode 0, garis kemiskinan 0. Untuk tipenya integer 64. Selanjutnya saya mengecek missing values untuk upah per jam. Untuk codingan selanjutnya ada di codingan ini digunakan untuk menampilkan ringkasan statik dan dataset garis kemiskinan. Fungsi ini akan menampilkan informasi besar tentang data numerik di data frame, seperti count untuk jumlah data non-null, main untuk rata-rata nilai dan kolom. Standar deviasi menunjukkan beberapa besar variasi data, minnya nilai minimum untuk 25%, 50% median, dan 75% persentil, memberikan gambaran distribusi data. Untuk maksimalnya sendiri adalah nilai maksimum. Di sini kita lihat untuk tahunnya ada di 5.460.000. Untuk mainnya sendiri di 30 sekian. Untuk 25%-nya ada di 14,9278. Maksimalnya ada di 87 sekian. Selanjutnya saya melakukan analisis dan visualisasi, di mana provinsi dengan 5 upah tertinggi dan 5 terendah pada tahun 2022. Codingan ini membuat 2 grafik batang horizontal untuk menampilkan 5 provinsi dengan upah terendah dan 5 provinsi dengan upah tertinggi pada tahun 2022. Pengaturan tampilan menggunakan pit layout agar kedua grafik tampil rapih dalam satu figur. Print upah tertinggi dan print upah terendah. Kita buat bar plot untuk upah terendah sama bar plot untuk upah tertinggi. Untuk hasilnya sendiri, untuk penjelasannya sendiri ada di Provinsi DKI Jakarta memiliki upah per jam tertinggi pada tahun 2022 dengan jumlah sebesar Rp32.685. Untuk provinsi seperti DKI Jakarta, Papua Barat, Banten, dan Kepulauan Riau memiliki upah kerja per jam yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Ini mungkin terkait dengan tingkat biaya hidup yang lebih tinggi di wilayah ini. Selanjutnya provinsi-provinsi seperti Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Gorontalo memiliki upah pekerja per jam yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang disebutkan di atas. Selanjutnya upah minimum provinsi di 5 upah tertinggi dan 5 upah terendah.
Codingan ini menimbulkan live chart untuk menampilkan perkembangan upah minimum provinsi. 10 provinsi yang dipilih yaitu 5 provinsi dengan upah tertinggi dan 5 provinsi dengan upah terendah pada tahun 2022. Kita lihat hasilnya. Upah minimum provinsi di 10 provinsi mengalami penaikan yang signifikan di tahun ke tahun. Terdapat penurunan signifikan dalam upah minimum provinsi di DKI Jakarta pada tahun 2021 yang memungkinkan terkait dengan dampak pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2022 upah minimum provinsi kembali meningkat secara drastis. Kita lihat pada gambar ini, di mana DKI Jakarta berwarna orange. Kita lihat pada tahun 2020 dia mengalami penurunan yang sangat drastis dan naik lagi pada tahun 2022. Selanjutnya, bagaimana tren rata-rata upah per jam? Kita lihat hasilnya. Berdasarkan grafik yang terlihat di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya upah di berbagai provinsi di Indonesia terus mengalami kenaikan yang signifikan. Terdapat penurunan di tahun 2021 sampai 2022 yang kemungkinan dikarenakan efek dari pandemi COVID-19. Kita lanjut. Apakah ada hubungan antar tingkat pengeluaran per kapita dan tingkat kemiskinan per kapita di suatu daerah? Kita lihat, hitung korelasi person. Nah, hasil perhitungan korelasi sebesar min 0,0057 sekian mengidentifikasikan bahwa terdapat hubungan yang sangat lemah atau bisa dikatakan tidak ada hubungan linier antara tingkat pengeluaran dan per kapita dan tingkat kemiskinan per kapita di suatu daerah. Selanjutnya, apakah terdapat korelasi antar upah minimum provinsi (UMP) dan rata-rata upah pekerja per jam? Di sini untuk hasilnya, perhitungan korelasi besar min 0,01 mengidentifikasikan bahwa terdapat hubungan yang sangat lemah atau tidak bisa ada hubungan linier antar upah minimum provinsi dan rata-rata upah pekerja per jam. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.